Baik, di sini kelompok kami mengambil tema pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Proses pembelajaran PAUD yang pertama akan kami jelaskan adalah bernyanyi. Di sini, teman saya yang bernama Safira Julianti sedang mengajarkan anak-anak bagaimana cara untuk bernyanyi. Di sini terlihat anak-anak sangat antusias dalam melakukan pembelajaran bernyanyi. Proses pembelajaran PAUD yang selanjutnya adalah melakukan gerakan tubuh atau yang biasa disebut dengan menari. Di sini, teman saya yang bernama Retno Imelda Putri sedang mengajarkan anak-anak bagaimana cara menggerakkan tubuh atau menari. Di sini anak-anak terlihat lucu, bukan? Nah, untuk proses pembelajaran PAUD yang selanjutnya adalah bercocok tanam. Di ajeng Putri Alintang terlihat sedang menemani si kecil melakukan kegiatan bercocok tanam. Melalui kegiatan bercocok tanam, si kecil dapat belajar untuk bertanggung jawab, si kecil bisa belajar mengenai kegigihan. Untuk proses pembelajaran yang selanjutnya, di sini Nurul Fadila terlihat sedang mengajarkan bagaimana cara anak-anak untuk mengaji. Kegiatan akademik memang sangatlah penting, namun kegiatan keagamaan juga tidak kalah penting bagi kehidupan si kecil. Pembelajaran PAUD yang diajarkan oleh Aulia Datul Khairiyah adalah menempel. Proses pembelajaran menempel dapat melatih motorik halus, melatih koordinasi tangan dan mata, dan konsentrasi anak didik. Untuk proses pembelajaran PAUD yang selanjutnya adalah menggambar. Di sini, Laila Izatul Kamilia terlihat sedang mengajarkan dan menemani sang anak didik dalam proses menggambar. Lihatlah bagaimana asyiknya si kecil saat melakukan kegiatan menggambar. Proses kegiatan pembelajaran PAUD yang selanjutnya yaitu adalah bermain. Di sini, Casey Safrilina terlihat sedang menemani anak usia dini bermain. Mereka terlihat asyik bermain sebuah permainan, dan si kecil terlihat sangat antusias. Kegiatan selanjutnya adalah berdongeng. Hai anak-anak, jadi hari ini Ibu akan menceritakan satu dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Wah, dari judulnya menyenangkan nih. Nah, diceritakan hiduplah seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Tugasnya adalah merawat dan menggembalakan domba-domba sang majikan. Nah, majikannya selalu berpesan pada sang anak gembala, jika ada serigala yang datang dan ingin memangsa domba-dombanya, sang anak harus berteriak minta tolong agar warga-warga dapat menolongnya. Pada suatu sore, sang anak merasa bosan nih anak-anak, karena tugasnya hanya merawat dan menjaga domba-dombanya. Sampai akhirnya, ia terbesit untuk melakukan tindakan yang sangat tidak terduga. Tiba-tiba, sang anak gembala berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala di sini, tolong!" Padahal serigala tidak ada di sekitarnya. Mendengar teriakan tersebut, warga pun berbondong-bondong untuk datang menolong sang anak penggembala. Namun, sesampainya di tempat anak penggembala, warga merasa heran karena tidak mendapati serigala manapun dan malah melihat anak gembala tertawa terbahak-bahak dan bilang jika itu hanya bercanda dan dia melakukannya karena bosan. Warga pun merasa kesal dan kembali dengan perasaan yang dongkol. Tak hanya dilakukan sekali, keesokan harinya anak gembala lagi-lagi melakukan hal tersebut. Karena kesal, warga pun bilang nih pada anak gembala, "Wahai anak gembala, jika kamu melakukannya sekali lagi, kita tidak akan menolongmu lagi dan tidak akan kembali ke sini." Karena warga kesal, lagi-lagi ditipu oleh anak gembala. Sampai suatu sore,
Datanglah segerombolan serigala dan memangsa domba-domba sang anak gembala. Dia pun merasa panik dan berteriak minta tolong, tapi tidak ada warga yang menolongnya. Para serigala pun berhasil memangsa sebagian domba anak penggembala dan dibawa lari ke dalam hutan. Sang anak gembala merasa menyesal sekali karena telah melakukan hal bodoh. Nah, anak-anak, dari dongeng yang ibu ceritakan dapat diambil pesan moral, yaitu sebagai anak yang baik kita tidak boleh berbohong kepada sesama manusia, karena sekali kita berbohong, orang-orang tidak akan percaya lagi pada kita. Sekian dongeng dari ibu, sampai ketemu di dongeng-dongeng selanjutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang apa saja hal menarik menjadi guru PAUD dan apa hal-hal yang terjadi dan yang menarik perhatian di taman kanak-kanak. Bagi kebanyakan orang yang menyukai seorang anak kecil, pekerjaan menjadi guru PAUD adalah hal yang tepat. Nah, di sini kita dapat bermain dan belajar bersama anak-anak kecil, lalu bernyanyi, mendongeng. Yang jelas di dalam taman kanak-kanak kita bersenang-senang dan harus mempunyai kesabaran dan kasih sayang yang lebih untuk anak-anak ke depannya, karena kita menjadi seorang guru PAUD nantinya.